Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bercerita tentang 4 muadzin Nabi SAW, yaitu Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, Sa'ad Al-Karaz, dan Abu Madzurah. Riwayat ini berasal dari Ibn Al-Qayyim bahwa terdapat 4 muadzin Nabi Muhammad SAW yang berada di 2 Madinah, 1 di Kuba dan 1 di Mekah. Yang pertama yaitu Bilal bin Rabah. Beliau merupakan muadzin di Masjid Nabawi. Seperti kita ketahui, Bilal bin Rabah merupakan keturunan Afrika, berkulit hitam dan seorang budak. Beliau sebelum masuk Islam dan setelah memasuki Islam tetap selalu disiksa sebagai budak. Tatkala apalagi waktu beliau memutuskan untuk masuk Islam, beliau tetap teguh pada pendiriannya. Lantas sahabat Abu Bakar membeli dan membebaskannya dari perbudakan. Salah satu yang menunjukkan derajat mulia Bilal bin Rabah yaitu Nabi Muhammad SAW pernah mendengar suara terompah milik Bilal di surga. Terompah ini pada zaman dahulu bisa disebut dengan alas kaki. Bilal bin Rabah merupakan muadzin pertama yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW karena suaranya tinggi dan merdu, lantang dan terang. Di akhir kisah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Bilal meminta izin kepada Abu Bakar karena pada saat itu beliau adalah seorang khalifah dan tentu seorang majikan yang membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan. Dia meminta izin untuk pindah ke negeri Syam untuk berjihad fisabilillah. Sejak saat itu, Bilal tak lagi bertugas sebagai muadzin di Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah muadzin di Masjid Nabawi. Beliau adalah sepupu ibunda Khadijah dari jalur ibu. Tak mau tertinggal, Ibnu Ummi Maktum ikut berhijrah ke Madinah. Terhitung sebanyak 13 kali Nabi Muhammad SAW menunjuk beliau sebagai pimpinan sementara untuk kota Madinah ketika Nabi Muhammad SAW berangkat berperang. Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat yang buta, namun tidak menjadi alasan dan penghalang untuk memeluk Islam. Ibnu Ummi Maktum tercatat pernah mengikuti perang Qadisiyah. Pada saat peperangan, beliau pernah berkata, "Serahkan panji perang itu kepadaku. Saya adalah orang buta, sehingga tidak mungkin melarikan diri. Tempatkan aku di tengah-tengah 2 pasukan yang saling berhadapan." Yang ketiga yaitu Sa'ad Al-Karaz. Beliau muadzin di Masjid Quba. Sa'ad Al-Karaz merupakan seorang budak yang dibebaskan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Kemudian beliau ditunjuk sebagai muadzin di Masjid Quba. Masjid Quba ini beberapa kilometer jauhnya dari Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW pernah mengusap kepala Sa'ad dan mendoakan keberkahan. Cerita unik yang terjadi pada Sa'ad Al-Karaz yaitu Sa'ad ini merupakan seorang pedagang. Kemudian dia selalu mengalami kerugian dalam berdagang. Hingga akhirnya beliau memilih jual beli daun karas, barulah mendapat keuntungan. Dari situlah nama beliau tercantum, Sa'ad Al-Karaz. Daun karas yaitu daun yang menjadi bahan campuran untuk menyamak kulit binatang. Yang keempat yaitu Abu Madzurah. Beliau muadzin di Masjidil Haram. Pulang Nabi Muhammad SAW dan pasukan dari perang Hunain, sejumlah pemuda Quraisy menguntit dari belakang. Ada momen sholat, sehingga para pemuda itu mendengarkan azan yang dikumandangkan dengan tujuan untuk mengejek dan menghina. Para pemuda itu menirukan suara azan tersebut. Nabi Muhammad SAW mendengar azan mereka yang salah satunya menarik perhatian. Para pemuda itu lalu ditangkap, lalu diminta untuk bersatu untuk berazan karena mencari suara siapa sebelumnya yang terdengar merdu. Abu Madzurah, salah satu pemuda, ternyata dialah yang bersuara merdu. Nabi Muhammad SAW meminta Abu Madzurah untuk duduk di hadapan beliau. Nabi Muhammad melepas penutup kepala Abu Madzurah, mengusap rambutnya, dan mendoakan sebanyak 3 kali, "Ya Allah, berkahilah dia dan berikanlah hidayah Islam untuknya." Kemudian Abu Madzurah masuk Islam.
lalu diperintahkan untuk menjadi muadzin di Masjidil Haram. Rambut yang pernah diusap Nabi Muhammad SAW dibiarkan panjang hingga setengah badan, sampai akhirnya Abu Mahdzurah meninggal dunia. Jadi kesimpulan yang dapat tak ambil dari 4 kisah muadzin pada zaman Rasulullah SAW, derajat mulia dan kedudukan tinggi dapat diperoleh siapa saja. Semua memiliki kesempatan yang sama, ada peluang yang terbuka. Hanya saja, adakah keinginan dan tekad itu? 4 muadzin yang ditunjuk dan dipercaya Rasulullah SAW merupakan 2 mantan budak, 1 orang buta, dan 1 pemuda belia yang sebelumnya mengolok-olok azan. Jadi jangan pesimis, jangan berkecil hati. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan rahmatnya untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.